Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kayaknya kalau kita bicara soal kehidupan nggak habis-habis ya. Ada aja beberapa hal yang enak buat kita pelajari dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nah, bagaimana dengan kamu nih teman-teman? Sudah berapa banyak video Pagar Kehidupan yang kamu dengarkan? Dan sudah berapa banyak pula video dari Pagar Kehidupan yang sudah kamu praktekkan? Bagaimana rasanya? Enak ya? Nah, bagaimanapun keadaan kamu, kali ini saya kembali akan hadir di telinga kamu dan juga di mata kamu teman-teman, dengan inspirasi yang sudah banyak ditanyakan oleh sahabat Pagar Kehidupan yang kayaknya nih penasaran tentang bagaimana cara menjalani hidup mengenai hal yang satu ini. Nah, sebelumnya saya akan berdoa dulu untuk kamu teman-teman. Semoga apapun masalah kamu saat ini, baik yang lama ataupun yang baru, semakin ketemu jalan keluar ya, dengan banyaknya video-video yang saya bagikan kepada kamu di channel Pagar Kehidupan. Amin. Nah, kali ini kita akan bahas apa mas bro? Kali ini kita akan membahas suatu hal yang seru banget. Hal mengenai pertanyaan yang kayaknya ada di benak kamu semua, yaitu bagaimana sih caranya menjadi ikhlas? Betul. Ikhlas, sebuah kata yang sering kali kamu dengar dalam hidup kamu sehari-hari, tapi percaya atau enggak, kayaknya enggak semua di antara kamu ngerti ya, ikhlas itu apa. Nah sekarang, mengawali diskusi kita kali ini, saya ingin bertanya dulu sama kamu. Menurut kamu, ikhlas itu apa? Nah ini menarik nih. Sekarang anggap saja saya ada di sebelah kamu atau di depan wajah kamu. Kemudian saya bertanya kepada kamu, pengertian ikhlas itu apa sih? Kira-kira apa yang ada di benak kamu ketika saya pertama kali menanyakan apa itu ikhlas? Nah, saya udah bisa nebak nih, bener nggak tebakan saya? Pasti ada di antara kamu yang mengatakan, oh, ikhlas itu artinya rela mas bro, betul nggak? Salah. Oh, gue tahu. Ikhlas itu artinya menerima kan? Bener dong, jawabannya salah. Loh kok salah? Ikhlas itu teman-teman, bukan rela, bukan menerima. Nah ini loh, kebanyakan di antara kamu pengen jadi orang ikhlas, cuman karena pengertian ikhlas di kepala kamu tuh salah, akhirnya kamu juga salah nasib. Dimainin orang mulu, diinjek-injek orang mulu, bener apa enggak? Nah, itu tuh dasarnya penyebab kamu bisa diinjek-injek orang, salah pengertian ikhlas. Nah, kalau gitu pengertian ikhlas yang bener apa mas bro? Begini, dengarkan baik-baik. Ikhlas itu adalah sebuah perasaan ketika kita menyadari bahwa apa yang berasal dari Tuhan semesta alam akan kembali kepada Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi. Pengertian ikhlas yang betul adalah sebuah sikap yang menyadari bahwa apa yang berasal dari Tuhan semesta alam akan kembali lagi kepadanya. Nah sekarang, saat ini juga saya ingin langsung kamu merasakan ikhlas. Caranya, kamu ikuti perkataan saya ya. Kamu ikuti perkataan saya sedetail-detailnya. Oke? Siap? Oke. Kamu katakan bersama saya. Ikhlas itu, ayo katakan, jangan diem. Ikhlas itu adalah sebuah sikap menyadari bahwa apa yang berasal dari Tuhan semesta alam akan kembali kepada Tuhan semesta alam. Ulangi lagi. Apa yang berasal dari Tuhan semesta alam akan kembali kepada Tuhan semesta alam. Nah, setelah kamu ikuti saya ngomong seperti ini teman-teman, ada nggak perasaan yang muncul di dalam dada kamu? Ada. Kalau kamu mengikuti saya dengan betul mengucapkannya, akan ada sebuah perasaan dalam dada kamu ya. Nah, perasaan itu adalah ikhlas. Jadi kalau kamu belum pernah merasakan ikhlas atau bingung ikhlas itu rasanya gimana, ya itu loh. Perasaan yang barusan muncul ketika kamu mengikuti pengertian yang saya ucapkan tadi, itu namanya ikhlas. Rasanya enak ya, dada kamu tuh lapang gitu, ada perasaan tenang dan damai. Nah itu tuh namanya perasaan ikhlas. Nah sekarang, mungkin kamu bertanya, Mas bro, gue tahu ikhlas itu bagus, cuman gue bingung. Emangnya penting ya manusia itu untuk menjadi ikhlas? Atau pertanyaan gampangnya mungkin, ada gak sih keuntungannya kalau kita tuh menjadi orang ikhlas gitu? Kenapa? Nah ini dia nih, jawabannya ini penting banget.
Tolong disimak teman-teman, ini penting banget. Jadi gini teman-teman, sadar gak sih kalau di dalam hidup ini nih sebenarnya semua itu adalah tipuan? Bener, seperti yang saya jelaskan di beberapa video yang lalu, semua perasaan itu pada dasarnya ilusi. Sama seperti apa yang ada di depan mata kamu, semua ini adalah tipuan. Loh, maksudnya gimana? Gini, coba kamu inget-inget deh. Bukankah dalam hidup ini teman-teman, semua hal itu adalah fana? Fana itu apa mas bro? Fana itu adalah sesuatu hal yang kamu pikir bikin kamu bahagia, happy selamanya, ternyata kamu ketipu. Bukan itu yang bikin kamu happy. Nah biar lebih gampang saya permudah begini deh. Sekarang kamu pikirin hal yang mengecewakan dalam hidup kamu. Hal yang mengecewakan yang berhubungan dengan orang atau manusia. Pikirin manusia yang membuat kamu kecewa. Siapapun mereka. Saya tanya sama kamu. Bukankah manusia yang membuat kamu kecewa yang ada di pikiran kamu sekarang ini, dulunya adalah manusia yang menurut kamu baik? Bukankah manusia yang membuat kamu kecewa yang ada di pikiran kamu saat ini, dulunya adalah manusia yang bisa jadi kamu puji-puji, kamu elu-elukan, dan kamu anggap sebagai orang yang spesial? Kok bisa ya sekarang jadi orang yang mengecewakan kamu? Nah itulah yang saya maksud, kamu kena tipu dengan dunia. Kamu pikir sekalinya orang itu baik, dia akan terus baik. Kamu pikir sekalinya harta itu banyak, dia akan tetap banyak. Kamu pikir sekalinya kamu punya anak, anak itu tidak akan pergi meninggalkan kamu. Semua itu tipuan. Semua yang datang akan kembali pergi kepada yang menciptakan. Itu faktanya, dan itulah kenapa kita harus menjadi ikhlas. Coba deh kamu pikirin, bukankah apa yang saya katakan itu benar? Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah begini. Oke mas bro, gue udah tahu ikhlas itu apa, dan gue juga udah tahu kenapa kita harus ikhlas. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya gue supaya gue nih bisa menjadi pribadi yang ikhlas dengan cara yang betul? Karena memang ya, ikhlas itu susah buat dilakukan walaupun teorinya gampang gitu. Diceramahinnya gampang, tapi untuk mempraktekannya susah. Ada nggak cara yang paling efektif supaya kita semua nih bisa menjadi pribadi yang ikhlas? Jawabannya ada. Caranya adalah begini. Sekarang saya akan menyuruh kamu untuk mendengarkan saya sambil praktek. Bener, ada beberapa hal yang ingin saya langsung kamu praktekkan saat ini juga sambil kamu mendengarkan saya, ya. Jadi saya sebagai sahabat kamu di pagar kehidupan ini punya cara paling sederhana yang bisa kamu lakukan saat ini juga, dan perasaan ikhlas itu akan terjadi. Cara yang paling efektif buat saya untuk menjadi ikhlas adalah sederhana, yaitu leburkan dirimu dalam sujud. Waduh, mas bro, kok dalam banget? Betul, leburkan dirimu dalam sujud. Sujud itu teman-teman adalah sebuah sikap, perbuatan, gerakan yang sempurna. Karena apa? Ketika kita sujud, kita itu mengecilkan diri sekecil-kecilnya di hadapan Sang Pencipta. Nah sekarang, dimanapun kamu berada, kalau memang kamu lagi sendiri, sambil kamu dengarkan video ini, coba deh, kamu sekarang ambil posisi untuk bersujud. Saya tidak peduli keyakinan kamu apa, saya hanya ingin kamu mempraktekkan. Betul nggak? Ketika kamu menyentuhkan dahi kamu ke tanah, di situ kamu tiba-tiba akan merasa kecil. Coba praktekin sekarang. Ketika kamu sujud teman-teman, coba rasakan deh. Ternyata kita sadar kita itu kecil. Kita tiba-tiba sadar bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan semesta alam yang menciptakan kita. Kemana aja kita selama ini? Cobain deh, sujud itu enak banget. Coba kamu praktekkan. Ini loh, kenapa ibadah kita harus ada sujudnya teman-teman sebagai orang muslim. Kenapa kamu gak pernah nanya? Kenapa kamu gak pernah berani untuk bertanya kepada ustadz kamu? Kenapa Pak Ustadz saya harus sujud? Karena dari pertanyaan itu sebenarnya kamu bisa mengetahui bahwa dengan sujud ini loh, rasa ikhlas itu bisa keluar. Coba kamu praktekkan sekarang, sujudlah. Dari situ akan tercipta sebuah perasaan bahwa kamu menyadari betul apa yang datang dari Tuhan semesta alam akan kembali kepadanya. Kita menjadi ikhlas di dalam sujud yang kita lakukan. Ketika kamu sujud, rasakan bahwa memang betul tidak ada yang lebih besar dari kuasa Sang Pencipta yang menciptakan kita.
Kemana saja diriku selama ini? Tidak ada yang lebih besar dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan semesta alam dalam hidup saya. Leburkan, larutkan hidup kamu dalam sujud. Nah sekarang bagi kamu terutama yang muslim, kamu kapan terakhir kali sujud? Kapan terakhir kali kamu menaruh dahi kamu di atas tanah dan menyembah Tuhan yang menciptakan kamu? Kapan? Kalau memang kamu sekarang ngerasa depresi dan stres, itu penyebabnya karena kamu lupa untuk mengecilkan diri di hadapan Tuhan semesta alam. Kenapa kamu meninggalkan sujud? Mungkin kamu kecewa dengan perilaku manusia-manusia yang suka bersujud, tapi kelakuannya buruk. Lalu apa salah Tuhan semesta alam atas itu semua? Kenapa kamu berhenti bersujud kepadanya? Bukankah kamu rindu sebenarnya? Ingin kembali bersujud kepadanya. Nah, saya tahu teman-teman, ada beberapa di antara kamu yang matanya sudah mulai berkaca-kaca, menandakan kamu ingin menangis. Itu berarti dugaan saya benar, bahwa sebenarnya kamu rindu ingin bersujud kan? Cobalah kembali bersujud, karena di situ hati kamu akan menjadi tenang. Sudah waktunya kamu kembali untuk mengecilkan diri, ayo kembali sujud. Kembali rendahkan diri kamu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan semesta alam. Di situ ikhlas akan terjadi. Sekali lagi, di dalam sujud ikhlas akan terjadi. Silahkan kamu coba. Nah, ritual ini yang biasa saya kerjakan teman-teman, karena saya sebagai seorang muslim itu sholat, ketika saya sujud, sujudnya itu saya lamain. Persis seperti apa yang dicontohkan Nabi saya dulu, karena beliau pun kalau beribadah sampai dikira lupa oleh para sahabatnya. Karena apa? Karena gerakannya pun dihayati lebih lama. Nah itu yang saya lakukan teman-teman ketika saya bersujud. Saya lamain ketika saya sujud, saya berkata dalam hati, maafkan saya angkuh, maafkan saya sombong, saya berserah diri. Itu selalu saya ulangi ketika bersujud di dalam hati. Rasakan deh, tenang, damainya, luar biasa. Boleh kamu praktekkan sekarang. Oke teman-teman, kamu sudah tercerahkan ya? Sudah ada inspirasi baru yang bisa langsung membuat kamu jadi merasa, iya juga ya, ini yang selama ini saya tinggalin, yang udah lama banget gak saya lakuin. Nah coba deh, kamu lakukan ini semua sambil kamu merasakan bedanya. Benar nggak sih apa yang saya katakan? Bahwa ikhlas itu terletak pada sujud yang benar. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya kasih kepada kamu, bahwa memang untuk menumbuhkan rasa ikhlas itu sederhana. Rendahkan diri kamu di hadapan Sang Pencipta dengan cara menaruh dahi kamu di titik terendah, yaitu di atas tanah. Dari situ akan tercipta kedamaian karena ikhlas keluar dari dalam hati kamu. Praktekkan ini semua teman-teman dan lihat hasilnya ya. Kalau memang video ini membantu kamu dan kamu menyukainya, silakan klik tombol jempol ke atasnya. Dan apabila kamu penonton baru, belum subscribe channel Pagar Kehidupan, silakan subscribe channel Pagar Kehidupan sambil kamu sebarkan channel ini ke teman-teman yang kamu miliki. Masih ada saya sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.